can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bump-in was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't always stress. Now 7:06 p.m. Car's here. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. Shalom teman-teman. Kita percaya bahwa sore hari ini kita dapat berkumpul melalui live streaming ini. Kita percaya bahwa walaupun kita terpisah, tapi kita percaya bahwa kita ada bersama-sama dengan satu hati, satu roh. Kita dapat membawa persembahan kita, membawa penyembahan kita kepada Tuhan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami datang Tuhan saat ini Bapa, walaupun kami terpisah Tuhan, tapi kami mau Tuhan berkumpul, beribadah melalui live streaming ini Tuhan. Biar Kau urapi setiap kami Bapa, Kau berkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami dapat beribadah dengan baik Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang membasuh setiap kami Tuhan, mengurapi setiap hati kami Tuhan. Biar kami dapat fokus Tuhan untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Dan sampai nanti Tuhan duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku.
yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita katakan dengan hati kita, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakanlah pada Tuhan kita, Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kaulah harapan kami, hanya Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Hanya Yesus harapan satu-satunya dalam hidup. Mari nyatakan pada Tuhan, kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, urapi setiap kami Tuhan, pakai hati kami, pakai roh setiap kami.
Nyatakan kuasa-Mu Yesus, basuh setiap kami dengan kuasa Roh-Mu. Haleluya. Haleluya. Kiraya lama ya rashi. Kami mau sembah Kau Yesus, merendahkan hati kami, sujud dalam altar-Mu Tuhan, membawa diri menyembah-Mu Yesus. Kuasa-Mu nyata, Roh Kudus-Mu bekerja, mengurapi hati. Haleluya, syukur. Shikaya lama laya rashi, kuraya lanaya lama naya rasunuruma. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Yesus, karena kami tahu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah memandang kami sedikit pun, Tuhan. Tak melihat rupa kami Tuhan, tak melihat suara kami Tuhan, entah itu bagus, entah itu buruk, entah itu falas Tuhan. Tapi Engkau melihat setiap kami hati Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan kami Bapa. Tuhan, Engkau urapi setiap kami Yesus. Engkau urapi teman-teman Christ Nation semuanya Tuhan. Dimanapun Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan. Penuh dengan kuasa Roh-Mu Yesus. Sikela baba. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di hidupku. Aku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Katakan dengan hatimu, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, mari kita nyatakan pada Tuhan kita. Kau bukan
persembahkan kepadamu, Yesusku. Shalom, mengucap syukur kepada Tuhan yang oleh karena kasih dan kebaikannya menuntun kita, memimpin kita sehingga kita masih bisa beribadah meskipun secara online, dan bersyukur karena media, teknologi yang ada, kita masih bisa beribadah dan juga bisa mengakses firman Tuhan, dan firman Tuhan juga bisa diberitakan dan kalian semuanya bisa mendengarkannya dimanapun kalian berada, tapi tetap dengan kesungguhan, dengan keseriusan di dalam ibadah. Sebab seperti yang sering kali saya sampaikan di dalam pelayanan-pelayanan online, seharusnya setiap orang percaya menyikapi ibadah online juga sama dengan ibadah offline. Karena esensinya di dalam ibadah adalah ciptaan yang sedang menghadap kepada Sang Penciptanya. Ciptaan yang sedang hendak memuliakan Penciptanya. Jadi mau offline atau online, biarlah kita bersungguh-sungguh di dalam ibadah kita. Juga jangan ada sesuatu yang bisa mendistract kita. Saya berharap kalian semuanya mendengarkan firman dengan baik, tidak bingung dengan chat box atau apapun juga itu, tapi benar-benar dengan sungguh-sungguh dan dengan serius mendengarkan firman Tuhan dan mengikutinya, serta menyimpannya di dalam hati kita, merenungkan dan juga melakukannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada waktu ini saya ingin menyampaikan bagian firman Tuhan dengan judul kebangkitannya adalah kebangkitan kita. Kebangkitannya adalah kebangkitan kita. Kenapa ini penting? Sebab ternyata Rasul Paulus memberi penekanan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu bahwa oleh karena Dia bangkit, maka kita semuanya yang ada dalam persekutuan bersama dengan Dia kelak juga akan menerima kebangkitan. Kita akan buka bagian firman di 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-22. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-22, dan kita akan sama-sama belajar dari bagian firman ini tentang apa yang penting berkaitan dengan kebangkitannya dan apa sebetulnya signifikansi dari kebangkitan Tuhan bagi hidup kita, baik secara praktis maupun kita juga akan belajar hal-hal yang bersifat teologis dan filosofis juga. Ayat 22 dari 1 Korintus pasal 15. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini penting sekali oleh karena melalui ayat ini kita bisa percaya bahwa Kristus menjadi pattern dari kebangkitan kita juga kelak. Bahwa oleh karena satu dosa manusia, kemudian seluruh manusia menjadi berdosa. Bukan berarti kalau kita belajar tentang dosa keturunan itu, bukan berarti karena Adam dosa, lalu kemudian dosanya Adam kita tanggung gitu. Tidak, tetapi Adam adalah prototipe dari semua manusia yang lain. Jadi kalau Adam ini berdosa, maka seluruh manusia lain yang diciptakan dalam hakikat yang sama seperti Adam juga pasti akan berdosa. Nah kemudian di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-21 itu, kejatuhan Adam dibandingkan dengan penebusan Kristus. Yang kalau karena satu manusia, seluruh manusia yang lain menjadi berdosa, maka karena satu penebusan dan karya Kristus yang sempurna, maka orang lain yang percaya di dalamnya juga akan menerima pengampunan dosa dan juga kebangkitan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar berkaitan dengan bagian di perikop ini. Yang pertama, saudara, ternyata perikop ini diawali dengan situasi di mana banyak orang-orang di Korintus, jemaat-jemaat di Korintus itu yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan orang mati. Mereka keberatan dengan hal itu. Walaupun memang kalau di awal saya katakan banyak, itu tidak terlalu signifikan juga sebetulnya jumlah mereka. Oleh karena unik bahwa di ayat 12 dan 13 demikian bunyi firman Tuhan, tetap di 1 Korintus 15. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
Ungkapan di antara kamu atau sebutan di antara kamu ini jarang sekali digunakan oleh Paulus apabila dia hendak menggambarkan jumlah yang banyak atau yang signifikan di antara jemaat. Sebab apa? Paulus biasa menggunakan kata-kata yang lain untuk menyebutkan jumlah yang banyak, yaitu banyak di antara kamu. Misalnya, itu dari 1 Korintus 11 ayat 30. Lalu kemudian sebagian besar dari kamu, ada di 2 Korintus pasal 2 ayat 6. Lalu kemudian kalau juga dalam kaitan di 1 Korintus, bisa lihat di 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-6, di mana dia berkata banyak orang. Jadi dari sini kebiasaan Paulus dalam menggunakan kata-katanya untuk menggambarkan jumlah tertentu dari jemaat. Kita bisa melihat bahwa jemaat di Korintus yang tidak percaya memang tidak terlalu signifikan jumlahnya. Namun meskipun tidak terlalu signifikan, ini ditanggapi oleh serius. Oleh Paulus dengan serius maksud saya. Meskipun jumlah orang yang tidak percaya ini tidak terlalu signifikan, tetapi tidak berarti kemudian Paulus bersikap acuh dengan kelompok kecil ini. Paulus tetap memandang perlu dan penting untuk sekali lagi mengulang, memberitakan tentang Injil. Dan Injil ini bukan soal hanya kelahiran atau penebusan, tapi juga kebangkitan dan kenaikan di sorga. Semuanya itu perlu disampaikan ulang oleh Paulus. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, bahwa berita-berita atau firman-firman yang nampaknya begitu mendasar, yang nampaknya sesuatu yang tidak asing di telinga kita, bahwa Tuhan menebus kita, bahwa Tuhan membayar lunas dosa kita, itu bukanlah berita yang harusnya didengar sebelah telinga, tapi benar-benar harus kemudian diulang terus-menerus, diingat terus-menerus, dan kemudian di saat yang sama juga dihayati terus-menerus. Sebab sama seperti bagaimana sang rasul ini rela mau mengulangi kembali pemberitaan tentang Injil, demikian juga kita harus juga rela mau mendengar kembali berita Injil. Dan uniknya hari ini Injil yang sejati menjadi sangat jarang kita dengar. Mimbar-mimbar hanya diisi dengan hal-hal yang nampaknya menyukakan manusia. Mimbar-mimbar hanya banyak diisi dengan berita-berita yang berfokus kepada manusia, yang antroposentris, bukan teosentris. Tapi kita bersyukur melalui teladan Paulus, terutama di ayat yang pertama di pasal 15 dari 1 Korintus ini, kita bisa melihat bahwa dia mengingatkan, mau untuk mengingatkan kita kembali tentang Injil yang dia beritakan. Apa Injil yang dia beritakan ini? Coba perhatikan baik di ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Yang pertama, saudara, Paulus memberi penekanan tentang kebangkitan ini begitu penting dan harus benar-benar dihayati dan dimengerti dan dipercayai. Sebab rupanya tanpa kebangkitan, sia-sialah iman kita. Tanpa kebangkitan, tidak ada gunanya dia memberitakan Injil dengan segala resiko yang harus dia alami. Kenapa demikian? Karena rupanya teman-teman yang dikasihi Tuhan, tanpa kebangkitannya, maka makna dari pengorbanannya juga tidak ada artinya. Sebab sekalipun dia berkorban, mati, dan disebut kematiannya untuk penebusan dosa, tetapi kalau dia tidak menang atas maut, maka sia-sialah juga penebusannya. Sebab apa? Upah dosa adalah maut. Kalau dia telah membayar dosa kita lunas kepada Allah, tentu saja bukan kepada iblis ya. Pengorbanannya itu tidak membayar dosa kepada iblis, tetapi kepada Allah. Karena kita berdosanya kepada Allah. Nah, sekalipun dia telah mati memberikan nyawanya untuk penebusan dosa, tetapi upah dosa adalah maut. Sehingga kemenangan atas maut menjadi kunci tentang pembayaran yang lunas atas dosa-dosa kita. Menjadi kunci tentang atau perihal bahwa memang kita semuanya telah dimenangkan dari dosa. Itu sebabnya kalau saudara lihat di ayat yang ke-17 ya, dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ini, perhatikan baik. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi sekali lagi ya, Paulus memberi penekanan bahwa tanpa kebangkitan sia-sia
Bukan hanya pengharapan kita sia-sia, pemberitaan Injil yang dia lakukan dengan segala resikonya, semuanya juga sia-sia. Dan dikatakan kita akan terus hidup di dalam dosa. Bahkan kalaupun kita binasa di dalam Kristus pun kita juga mengalami kesia-siaan. Itu sebabnya kita bersyukur ya bahwa Kristus itu bangkit. Yang pertama, karena ada alasan bagi kita untuk terus-menerus berani memberitakan Injil. Oleh karena apa? Kebangkitan Kristus dinyatakan. Yang kedua juga, ada alasan bagi kita untuk berpengharapan. Dan pengharapan kita itu pasti tidak akan sia-sia. Sebab dia bangkit. Itu berarti juga kita akan menerima kebangkitan. Nah uniknya, meskipun demikian penting ya, dari pemberitaan dari Paulus ini, rupanya ada orang-orang yang tidak percaya. Nah, kenapa mereka tidak percaya? Nah, perhatikan baik. Kalau kalian memperhatikan latar belakang dari jemaat di Korintus, maka kalian akan mengetahui bahwa orang-orang di Korintus itu percaya dualisme yang menurut saya keliru. Jadi kepercayaan yang diikuti terus-menerus mengenai dualisme dalam hidup manusia, dalam diri manusia, di mana hal itu sebetulnya keliru. Dualisme apa itu? Orang-orang di Korintus ini percaya manusia yang terdiri dari dua bagian penting, yaitu bagian yang bersifat jasmani atau material dan bagian yang bersifat imaterial. Bagian yang bersifat material ini apa? Ya tubuh, daging kita ini. Sementara bagian yang bersifat imaterial itu ada roh atau jiwa atau pikiran, perasaan dan yang lain-lainnya. Nah, orang-orang di Korintus itu punya dualisme dalam diri manusia ini, di mana daging atau tubuh itu identik dengan hal-hal yang buruk, identik dengan hal-hal yang mendatangkan dosa. Dosa melekat pada tubuh manusia, sehingga tubuh jasmani kita ini di dalam pandangan dualisme orang-orang Korintus itu dipandang sesuatu yang unworthy, yang tidak bernilai. Sementara roh itu dipandang sebagai sesuatu yang suci, yang kudus. Dan rupanya roh ini menderita oleh karena dikurung di dalam tubuh itu. Sehingga kemudian mereka menolak bahwa ketika manusia dibangkitkan, mereka kemudian masih dibangkitkan dengan tubuh jasmani mereka. Itu yang mereka tolak. Kenapa? Karena rupanya mereka berpikir, masakan roh yang ketika pasca kebangkitan masih menggunakan tubuh jasmani yang lama yang identik dengan dosa itu? Tapi tahukah saudara, Paulus kemudian memberitahu, sama seperti Yesus yang bangkit dengan tubuhnya, demikian juga kita juga akan dibangkitkan dengan tubuh kita. Dan itu membuat kita belajar bahwa apa yang awalnya kita percayai, tidak peduli bagaimanapun kita mempercayainya, atau bagaimanapun pengalaman yang kita miliki berkaitan dengan kepercayaan itu. Tapi jikalau itu kemudian pada akhirnya bertentangan dengan firman Tuhan, maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain daripada mengikuti firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya, tidak peduli bagaimana atau seperti apa pengalaman kita berkaitan dengan apa yang kita percayai dahulu. Jika kemudian pada titik tertentu itu bertentangan, bersinggungan dengan firman, maka sebagai orang percaya, orang-orang muda di dalam Tuhan harus mengambil keputusan yang benar, yaitu apa? Mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penting untuk menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Apa maksudnya otoritas tertinggi dalam hidup kita? Maksudnya begini, seluruh dunia bilang A, kalau Alkitab bilang B, kita ikuti B. Seluruh manusia bilang A, kalau Alkitab bilang B, kita ikuti B. Itu menjadi bentuk dari bagaimana kita menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Dan sungguh, firman Tuhan adalah sumber kebenaran yang sejati. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti firman-Nya. Hal yang kemudian juga perlu penting untuk saya sampaikan berkaitan dengan 1 Korintus 15 dan berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi pattern dari kebangkitan kita adalah bahwa kita bersyukur persekutuan di dalam Tuhan, kebersamaan di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia, karena pada akhirnya sama seperti kita akan menerima kebangkitan di dalam Dia, oleh karena Dianya memang telah bangkit. Jadi
bagaimana kebangkitan Tuhan itu menjadi pattern atau awal dari kebangkitan orang-orang yang lainnya yang ada dalam persekutuan dengan Dia. Lihat ayat yang ke-22, saya akan ulang sekali lagi. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali, perhatikan ya, dalam persekutuan dengan Kristus. Ada dua hal yang penting yang ingin saya garis bawahi berkaitan dengan ayat 22. Yang pertama, frase semua orang akan dihidupkan kembali itu tentu bukan seadanya manusia pasti akan dihidupkan kembali. Tidak. Semua orang akan dihidupkan kembali. Yang dihidupkan kembali itu adalah orang-orang yang ada dalam persekutuan dengan Kristus. Sama dengan penebusan dosa. Apakah Yesus Kristus itu menebus seluruh dosa manusia? Apakah Yesus Kristus itu menebus semua manusia yang ada di dunia ini? Tidak, saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau Yesus memang menebus seluruh dosa manusia, maka harusnya tidak satu manusia pun yang ada di neraka. Sebab dosanya telah ditebus Tuhan. Lalu bagaimana sebetulnya kita mengerti hal ini? Nah, ini ada kalimat atau redaksional yang penting untuk kalian ingat-ingat. Apa itu? Ini, perhatikan baik. Bahwa darah Kristus itu cukup dan sanggup untuk menghapus seluruh dosa manusia. Tetapi efektif hanya bagi orang-orang yang percaya pada penebusannya. Saya ulang ya, darah Kristus itu cukup dan sanggup untuk menebus seluruh dosa manusia. Tetapi efektif hanya bagi orang yang percaya. Jadi, kalau ada orang percaya kepada penebusan Kristus, maka dosanya telah ditebus. Tetapi kalau ada orang yang tidak percaya pada penebusan Kristus, maka pasti juga dosanya tidak ditebus. Sehingga sama dengan penebusannya itu tidak berlaku secara universal, meskipun punya value, nilai yang cukup untuk menebus seluruh orang secara universal. Tetapi efektif hanya bagi orang percaya, maka juga kebangkitannya pun juga demikian. Efektif hanya bagi orang yang ada dalam persekutuan dengan Dia. Makanya kalimatnya jelas tuh. Kalimatnya jelas di ayat 22 berkata bahwa, saya bacakan sekali lagi ya. Sebab sama seperti, ayat 22 ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi ingat baik-baik, semua orang di sana ditekankan pada orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Kristus. Hal yang kedua yang ingin saya tekankan berkaitan dengan ayat ini adalah seperti apa itu persekutuan dengan Kristus. Kebanyakan dari kita berkata bahwa kalau kita bersekutu dengan Kristus ya berarti kita bersekutu di dalam ibadah, kita ikut ibadah atau bahkan juga melayani dan yang lain-lain. Saudara dengar baik-baik, bersekutu dengan Kristus itu tidak cukup atau tidak hanya ditandai dengan kehadiran kita di tengah ibadah. Kenapa begitu, saudara? Karena rupanya ada begitu banyak orang yang meskipun nampak dekat datang di rumah Allah, tapi hatinya menjauh daripada Allah. Ada begitu banyak orang yang nampak melayani Allah, tetapi tidak berelasi dengan diri Allah. Dan ini adalah hal-hal yang sangat ironis. Sehingga jangan heran, sosok pertama yang mengoyakkan jubahnya Yesus di depan pengadilan sebelum penyaliban itu justru adalah seorang imam besar. Imam besar adalah orang yang paling dihormati di dalam strata keyahudian. Imam besar adalah seorang yang satu-satunya boleh masuk ke ruang Maha Kudus untuk memberikan persembahan penebusan dosa. Tapi tahukah saudara, justru adalah seorang imam besar yang dicatat di Alkitab yang mengoyakkan pakaian Yesus. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Apa yang kita kerjakan secara agamawi ini ternyata bukanlah parameter dari persekutuan kita dengan Kristus. Lalu apa parameternya? Saudara dikasih Tuhan, ini akan menjadi perenungan yang mendalam bagi kita. Bahwa ternyata teman-teman yang dikasih Tuhan, persekutuan dengan Kristus itu bukan hanya kehadiran kita secara badani di dalam ruang-ruang ibadah, tetapi juga relasi pribadi secara rohani yang terus-menerus berlangsung, baik di dalam ibadah maupun di luar ibadah.
Satu kali saya merenungkan tentang makna ibadah Kristen, saudara. Kenapa begitu? Karena rupanya banyak orang yang sedang lemah secara rohani. Karena apa? Ketidakmampuan mereka untuk bisa lagi beribadah secara bersama-sama di gereja. Jadi rupanya ibadah komunal itu, ibadah yang dilakukan secara bersama-sama, selama ini menjadi alasan dari keadaan kerohanian seseorang. Jadi kalau orang beribadah bersama-sama, maka kerohaniannya naik, kerohaniannya meningkat. Tetapi begitu karena situasi tertentu, entah pandemi, entah apapun, orang tidak lagi bisa beribadah secara komunal. Hal itu rupanya berdampak sangat signifikan pada pertumbuhan jiwa-jiwa secara personal. Dan sebetulnya ini sesuatu yang mendukakan sekali. Ini sesuatu yang membuat kita seharusnya, saudara, merasa begitu prihatin karena keadaan ini. Kenapa begitu? Karena itu berarti ya, relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Kristus, persekutuan kita dengan Dia, itu tergantung dengan keadaan di luar diri kita. Saya ulang sekali lagi ya, kalau karena ketidakmampuan kita beribadah secara komunal, membuat kita secara personal menjadi turun kerohanian kita, iman kita, dan yang lain-lain, maka itu berarti tingkat kerohanian kita, relasi kita dengan Tuhan itu bergantung kepada ibadah secara komunal. Dan itu ironis sekali. Kenapa begitu? Karena kalau kita ini secara personal, relasi kita dengan Tuhan bergantung dengan ibadah secara komunal, maka berarti di dalam ibadah komunal pun sebetulnya kita susah atau tidak sedang berelasi secara personal dengan Allah. Saya berharap saudara tidak terlalu bingung ya dengan kalimat-kalimat ini ya. Intinya beginilah, intinya begini. Saya tidak ingin mempersulit hidup kita yang sudah sulit ini. Tapi intinya begini, bahwa orang-orang yang tidak bisa berelasi secara personal, maka sia-sia pula juga mereka beribadah secara komunal. Sebab esensi ibadah itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, adalah persekutuan pribadi kita dengan Allah, baik secara personal maupun ibadah secara komunal. Di dalam ibadah komunal esensinya adalah sama. Orang-orang pribadi-pribadi ini secara personal berelasi dengan Tuhan. Esensinya sama. Dengan kata lain begini, persekutuan dengan Kristus itu adalah bicara tentang relasi pribadi kita dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan keadaan kita? Apakah orang-orang muda di Christ Nation ini cukup puas dengan keadaan kerohanianmu? Atau dengan rendah hati kita bilang, well, I don't know. Yang pasti kita belajar dari Paulus, bagaimana dia juga berkata, jangan sampai aku memberitakan, tapi aku sendiri ditolak. Ini tidak bicara soal keraguannya tentang penerimaan Kristus pada pelayanannya, tetapi bagaimana dia ingin terus mawas diri, supaya dia tidak puas dengan apa yang dia lakukan, tetapi kemudian dia terus berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana dengan kita semuanya? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar setidaknya 3 hal yang penting. Bagaimana perlunya kita untuk mendengar kembali, belajar kembali hal-hal yang meskipun nampak bersifat atau hal-hal yang nampak terdengar sangat dasar sekali, tapi ternyata itu menjadi fondasi yang sangat penting tentang bagaimana kita membangun hidup kita di atas dasar itu. Yang kedua, kita juga belajar bahwa apapun yang kita percaya, yang kita terima dari dunia ini, jika pada satu titik itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus mau untuk buang semuanya dan hanya mengenakan firman, mengisi pikiran dan hati kita dengan firman. Yang ketiga, kita juga belajar tentang pentingnya kita di dalam persekutuan kita dengan Kristus, supaya kelak sebagaimana Dia bangkit, kita juga akan bangkit. Nah, berkaitan dengan perikop ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang muncul pasca pembelajaran tentang perikop ini, saudara. Misalnya ya, yang pertama, kenapa kemudian Yesus itu di dalam kebangkitannya disebut yang sulung di antara orang-orang yang lainnya? Padahal di dalam perjanjian lama maupun juga perjanjian baru ada begitu banyak orang yang lebih dulu dibangkitkan.
Contoh ya, kalau saudara perhatikan di perjanjian lama itu ada orang-orang yang dibangkitkan oleh siapa? Elia. Ada orang-orang yang juga dibangkitkan oleh siapa? Elisa misalnya. Di perjanjian baru juga tidak kurang tuh bagaimana Tuhan Yesus juga membangkitkan orang-orang yang mati. Anak dari janda di Naim juga dibangkitkan Tuhan kan. Lazarus juga dibangkitkan Tuhan. But the question is, kenapa kok Yesus dikatakan yang pertama? Nah, ada dua penjelasan yang penting berkaitan dengan ini, supaya ini menambahkan pengertian teologi kita. Yang pertama adalah bahwa beda dengan orang-orang yang lain ya. Kalau yang lain itu bangkit karena dibangkitkan. Mereka, orang-orang yang mati ini pasif, lalu oknum yang membangkitkan, itu yang aktif. Tetapi dalam kebangkitan Yesus itu berbeda ya. Bahwa Yesus itu bisa dan memang dia membangkitkan dirinya sendiri. Jadi kalau orang-orang yang mati yang lalu itu ya, yang sebelumnya yang bangkit itu dibangkitkan oleh pribadi yang lain, tentu saja kuasanya berasal dari Tuhan. Tetapi di dalam kasus Tuhan Yesus, dia membangkitkan dirinya sendiri. Ini tentu saja tidak bertentangan dengan banyaknya ayat-ayat yang mayoritas memang berkata dia dibangkitkan oleh Allah. Tapi tahukah saudara, kalau kita melihat dari sisi kemanusiaan Yesus, memang dia dibangkitkan oleh Allah. Tetapi kita perlu juga tidak meninggalkan sisi keilahiannya. Yang kalau dia 100% ilahi, dan memang dia 100% ilahi, maka di saat yang sama dia juga membangkitkan dirinya. Dan ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus memang membangkitkan dirinya sendiri. Yang pertama, kalau kalian ingat di Yohanes pasal yang kedua, itu ada kalimat di mana Tuhan Yesus berkata, rombak bait Allah ini, dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Kalau sudah perhatikan lagi di ayat yang ke-21 dari Yohanes pasal yang kedua, sudah akan tahu bahwa yang dimaksud dengan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri, dirinya sendiri. Nah, ini menjadi nubuatan tentang bagaimana dia membangkitkan, membangun bait Allah kembali dalam 3 hari. Yang mana bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Jadi dia memang membangkitkan dirinya sendiri. Yang berikutnya kalau kalian perhatikan di Yohanes pasal 10 ayat 18 itu juga memberitahu kepada kita bahwa tidak seorang pun yang berkuasa untuk mengambil nyawanya, tapi dia berkuasa untuk memberikan nyawanya maupun juga mengambilnya kembali. Jadi betapa hebatnya Tuhan kita. Yang kedua, alasan kenapa dia disebut sebagai yang sulung di antara yang mati adalah karena hanya dia yang satu-satunya bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Orang-orang lain itu dibangkitkan masih menggunakan tubuhnya yang lama, di mana juga bisa sakit, bisa mengalami penurunan kualitas dan yang lain-lain. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Dia yang pertama yang sulung bangkit dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaannya, di mana memiliki kualitas yang jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan tubuh jasmani kita semuanya. Buktinya apa? Memiliki daging, tapi tahukah saudara, bisa tembus masuk dalam ruangan-ruangan, di mana dikatakan murid-murid Tuhan itu bersekutu, pintunya dikunci, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus ada di dalamnya. Tapi uniknya waktu dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dia berkata, sentuhlah tanganku. Karena hantu itu tidak memiliki daging. Berarti tubuh kemuliaan itu juga memiliki daging. Tetapi sekalipun demikian memiliki kualitas yang luar biasa. Dan dia yang pertama dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Dia yang pertama bangkit dengan tubuh kemuliaan. Itu sebabnya ini menjadi sesuatu yang menarik sekali. Kalau kita merenungkan kembali tentang bagaimana makna kebangkitan Tuhan bagi kita semuanya. Saya berharap kita semuanya terus-menerus ada di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Sebab persekutuan dengan Tuhan tidak akan berakhir sia-sia. One day, at the end of the time, kita pun juga akan mengalami kebangkitan. Dan tidak ada yang lebih luar biasa dibandingkan dengan bangkit bersama-sama di dalam Dia dan menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Apa yang lebih baik daripada itu? Dengar baik ya, pacarmu tidak akan lebih baik daripada itu. Semua yang kita dapatkan di dunia melalui usaha kita, pencapaian-pencapaian kita, tidak akan lebih baik daripada itu. Sebaliknya,
Jika setiap kita memiliki isi dunia ini, tapi kita tidak punya kepastian tentang kebangkitan, maka semuanya sia-sia. Doa saya, kita semuanya menghayati kebangkitan Kristus dengan sungguh-sungguh, dan kita melakukan hal-hal yang memang harus kita lakukan sebagai bentuk syukur kita atas janji kebangkitan yang pasti akan digenapinya, yaitu dengan terus-menerus bersekutu dengan Dia, memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, dan menjadikan hidup kita mengarah kepada Dia untuk memuliakannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Hamba bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga bisa memberitakan kebenaran firman ini kepada orang-orang muda yang ada di Christ Nation secara khusus. Tuhan berkati mereka semuanya, supaya dalam masa mudanya, mereka semuanya menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Engkau telah bangkit, dan mereka semua juga akan menerima kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan di dalam persekutuan mereka dengan Engkau secara pribadi. Berkati kami semuanya, supaya relasi pribadi kami terus-menerus terbangun dengan saat teduh, dengan pembacaan firman, doa, dan terus-menerus kami menjalin relasi dengan Tuhan sampai akhir hidup kami, mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun, menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. God bless you teman-teman.